Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita bersalawat terlebih dahulu, Ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa Allahumma ala sholli ali alaihi. sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Dengan Ibu siapa dan dari mana? Hamba Allah di Batam. Baik Ibu, silakan bisa bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Buya saya mau nanya. Ini kan saya kerja di PT di Batam. Di? Dan itu kan jam Kerja di breaknya apa? kan di PT pabrik. Baik. Ya di PT. Batam. PT. Dan itu kan jam breaknya itu kan ditentukan gitu kan Buya. Apanya? Jam breaknya. Jam istirahatnya kan ditentukan. Nah jadi pas saat saya break untuk sholat maghrib kan dari sampai jam malam kan Ibu ya kami jadwalnya. Nah saat break untuk sholat maghrib saya izin keluar gitu kan Bu ya. Nah jadi karena sholat maghribnya ini dikasih waktu sekitar 10 menit, saya bergegas untuk sholat ke bawah, turun ke bawah gitu kan Bu ya. Nah di situ tuh kan ada sholat jamaah. Nah jadi pas sholat jamaah itu saya cepat-cepat wudhu untuk bisa sholat jamaah. Niatnya itu untuk sholat jamaah dan agar cepat sholatnya selesai gitu Bu ya. Nah itu tuh gimana Bu ya, sholat saya tuh keterima nggak ya Bu ya, karena niatnya itu pengen sholat jamaah itu karena pengen cepat selesai sholatnya gitu. Karena saya tahu kalau saya sholat sendiri itu pasti bakalan lama dan akan memakan waktu sekitar 10 menit sampai 20 menit gitu Bu ya. Kenapa Anda kok sholat lama-lama? Mungkin cara bacaannya ya Bu ya, cuman saya merasa saya cepat. Cuman kalau saya nengok jam, ternyata saya sampai 20 menit sampai 15 menit untuk sholat maghrib. Anda baik. Anda tahu yang dibaca, yang wajib dibaca dalam sholat? Tahu. Apa? Doa iftitah, Al-Fatihah sama surat pendek. Doa Fatihah tidak wajib. Surat takbiratul ihram saja. Baca surat Al-Fatihah sama tasyahud akhir. Kemudian sholawat dan salam. Yang lain nggak baca pun nggak apa-apa. Karena Anda punya kewajiban. Sebab gara-gara tidak mengerti ilmu bisa menjadi malah tidak sholat. Anda bisa sholat hanya 4 menit, 3 menit. Cuman kalau Anda sholat berjamaah ya jauh lebih bagus dong kalau Anda bisa berjamaah dan terhormat. Ini langsung dijawab ya. Karena kadang ada sholat bagus, sholat lama itu bagus. Di saat Anda sendiri dan Anda tidak punya kewajiban yang lain. Tapi kalau Anda punya kewajiban, wah sholat, izin sholat duha 1 jam, 30 menit. Ini ganggu tugas bekerja. Sholat yang singkat. Ambil yang wajib-wajib saja. Baru nanti sholat isya-nya karena di rumah Anda boleh 2 jam Anda sholat. Jadi Anda bisa sholat pendek itu. Jadi tidak harus, maksud kami itu apa? Kalau Anda bisa ngejar jamaah, ya Anda bisa mempercepat sholat. Tapi di saat Anda tidak bisa ngejar jamaah karena Anda tertinggal dan sebagainya, Anda pun bisa mempercepat supaya Anda tidak melanggar perjanjian Anda dengan orang yang punya pekerjaan. Supaya rezeki Anda halal. Ingat loh ya, kerja disiplin Islam itu ngajari jujur. Bukan seenaknya sendiri, mentang-mentang ibadah lalu bebas. Enggak. Anda izin untuk sholat, sholat saja. Setelah itu ya sudah, balik lagi ke tempat bekerja. Ya, seperti itu. Baik Bu ya. Baik, tapi yang selama ini niatnya karena cuma untuk sholat jamaah juga dan karena ingin cepat itu gimana ya Bu ya? Ya bagus, tidak apa-apa, jamaah bagus, terima di pahalanya. Dan dengan catatan, karena biasanya di perusahaan itu Anda tidak berdesak-desakan, Anda terhormat ya. Boleh dapat pahala double malahan, Anda bisa sholat berjamaah. Hal yang baik. Cuman yang perlu Buya sampaikan tadi, di saat Anda tidak mengejar jamaah, berarti Anda kan sholat sendiri, maka Anda harus bisa melakukan sholat yang cepat. Sholat yang mudah. Sholat yang mudah. Jadi, karena Anda punya kewajiban untuk bekerja. Dan itu gaji Anda itu diambil dari situ. Dengan Allah itu sangat mudah ternyata ya, kan begitu. Jangan jadikan urusan dengan Allah jadi susah. Sebab banyak orang yang meninggalkan sholat sekaligus gara-gara kurang ilmu. Aduh sholat saya panjang, mending gak usah sholat sekali. Setan berhasil. Padahal kita bisa sholat dari 10 menit menjadi 5 atau menjadi 3 menit. Sholat maghrib 3 menit. Wiridnya sambil bekerja nanti baca zikir. Seperti itu. Dipermudah urusan ibadah. Cuman setelah itu semuanya. Rindulah Anda bisa bekerja, atau perlu Anda tidak usah bekerja, cukup suami kerja. Rindulah Anda bekerja
di tempat yang Anda bisa bebas beribadah. Setelah itu, rindulah Anda untuk bisa bekerja di sebuah tempat yang terhormat dan Anda bebas beribadah. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.